Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yufa Aulia Pramita Putri dengan NIM 721141989. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sistem informasi manajemen pada proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Sistem operasi memiliki utilitas atau program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lain. Dan kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mengelolanya. Untuk yang selanjutnya adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Di dalamnya terdapat versi dan pembaruan. Agar kita mengetahui versi dari Microsoft Windows, kita dapat mengklik tombol Start, lalu pilih Control Panel, klik Sistem, dan informasi akan ditampilkan pada tab beranda General. Lalu untuk mengetahui pembaruan pada Microsoft Windows yang kita miliki, kita mengetik www.microsoft.com pada jelajah internet, lalu pilih link Windows Update atau buka Internet Explorer, lalu pilih perintah tools yang diikuti subperintah Windows Update. Lalu yang selanjutnya adalah sistem operasi yang lain. Untuk sistem operasi yang lain selain Windows terdapat Apple, di mana Apple membuat Mac OS X dan komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lainnya dapat menggunakan sistem operasi Unix. Untuk yang selanjutnya adalah peranti lunak aplikasi. Penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Di dalam peranti lunak aplikasi terdapat identifikasi di mana penting untuk menentukan versi-versi peranti lunak aplikasi pada komputer karena versi berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama. Untuk identifikasi dan untuk menentukan versi Word yang akan kita gunakan, kita bisa klik perintah Help diikuti dengan subperintah About Microsoft Word, atau subperintah ini dapat juga bernama About Microsoft Office Word. Lalu untuk pembaruan, di mana beberapa pembaruan dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun pembaruan jenis tertentu tidak sesering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Untuk pembaruan, kita bisa mengunjungi situs web Microsoft dan pilih Office Update. Sebagai alternatif lain, jika kita sedang membuka Word, Excel, PowerPoint, atau aplikasi Microsoft lainnya, kita dapat mengklik perintah Help dan diikuti dengan subperintah Check for Updates. Untuk yang selanjutnya, melacak perubahan. Dengan pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang akan melakukan perubahan. Untuk melacak perubahan, kita bisa mengklik perintah tools diikuti dengan subperintah track changes akan menghidupkan fitur ini. Dan fitur ini dapat dimatikan lagi dengan mengklik tools dan track changes. Perubahan akan dicatat dalam bentuk catatan kecil di sebelah teks Word. Dan di Excel, sel yang berubah akan ditandai dan ketika mouse digerakkan di atas sel, sebuah jendela pop-up akan mendeskripsikan perubahan tersebut. Versi terkini PowerPoint 2003 tidak memiliki fitur track changes. Lalu yang selanjutnya adalah perlindungan kata sandi, di mana jika membuat kata sandi haruslah benar-benar diingat karena enskripsi kata sandi itu cukup kuat. Jika tidak mengingat, maka dapat kehilangan suatu dokumen untuk selamanya. Dan kita dapat melindungi dokumen Word dengan kata sandi, lebar kerja Excel, atau presentasi PowerPoint dengan cara mengklik perintah tools, diikuti dengan subperintah options, lalu pilih tab security, dan kita akan diberikan pilihan untuk menentukan kata sandi untuk membuka file, serta kata sandi untuk memodifikasi file tersebut. Dan ini merupakan pilihan-pilihan yang penting. Untuk yang selanjutnya adalah virus dan spyware, di mana spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerja atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Namun, terlalu banyak aplikasi spyware pada komputer juga dapat memperlambat kecepatan dan kinerjanya. Untuk yang selanjutnya adalah ancaman dan hoax, di mana di dalamnya terdapat istilah phishing yang digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi sensitif seperti kata sandi, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan informasi lain melalui email. Lalu ada proteksi, di mana terdapat dua jenis proteksi. Yang pertama, proteksi komersial, di mana proteksi ini merupakan proteksi berbayar seperti contohnya adalah Norton dan McAfee.
Lalu terdapat proteksi gratis, di mana proteksi gratis adalah proteksi yang gratis dan tidak berbayar. Seperti contohnya adalah Greysock, Spybot, dan Adware. Lalu yang selanjutnya adalah email, di mana email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memerhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Dan email amat penting untuk komunikasi bisnis. Lalu untuk email, di dalamnya terdapat implikasi di tempat kerja, di mana ketika kita menghapus sebuah email, email akan dipindahkan ke dalam folder file terhapus atau deleted di dalam aplikasi email kita. Tetapi kita juga harus menghapus email dari folder file deleted untuk mengeluarkannya dari komputer kita. Dan ketika dihapus, email tersebut akan dipindahkan dari inbox, namun masih berada di dalam memori komputer, dan email akan tetap berada di dalam memori komputer hingga dihapus dari folder deleted items. Untuk yang selanjutnya adalah etiket email di tempat kerja, di mana penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email kita. Dan kita harus berhati-hati dalam menggunakan fitur email seperti reply all. Kita dapat melihat nama pengirim email dari kotak from dan nama penerima di kotak to. Tapi kita tidak mungkin mengetahui siapa yang akan menerima salinan tersembunyi dari email tersebut. Dan kebanyakan aplikasi email memungkinkan si pengirim untuk mengirimkan pesan ke alamat yang tidak akan ditampilkan baik di kotak to maupun kotak from. Dan ketika kita memilih reply, hanya si pengirim yang akan menerima pesan tersebut. Dan jika kita memilih reply all, si pengirim, si penerima maupun semuanya, bahkan penerima salinan tembusan akan menerima pesan tersebut. Dan untuk akun email pribadi, kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi, seperti AOL pada komputer mereka di tempat kerja mereka, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Dan hal ini merupakan hal yang salah. Jika kita menggunakan sumber daya organisasi kita seperti peranti keras atau peranti lunak, maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email yang kita miliki. Dan email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang kita beli sendiri dan menggunakan peranti lunak yang kita miliki serta jaringan komunikasi yang kita bayar sendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yufa Aulia Pramita Putri dengan NIM 72114190089. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen pada bab atau proyek 2, yaitu proyek web atau HMTL menggunakan Microsoft Frontpage. Di dalam proyek ini akan menggunakan Microsoft Frontpage untuk membuat sebuah halaman web dasar. Dan berikut ini adalah contoh dari pembuatan front page. Dan untuk membuat seperti yang sebelumnya, yang pertama yang harus dilakukan adalah buka Microsoft Front Page, lalu klik tombol Start di sebelah kiri bawah layar, lalu pilih All Programs, lalu klik 2 kali Microsoft Front Page. Dan berikut menampilkan seperti apa layar akan terlihat ketika melakukan navigasi dari Start ke Microsoft Front Page. Untuk yang selanjutnya, lihat kotak bujur sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri. Lalu lihat bagian bawah layar, di mana ditampilkan tampilan normal. Dan nama otomatis yang dibuat adalah new_page_1.htm. Lalu ganti judul dengan memilih perintah file diikuti dengan perintah save as. Lalu hasilnya adalah sebagai berikut ini. Untuk yang selanjutnya, ketik University Pizza di halaman tersebut, lalu ditandai. Lalu pilih poin 18 untuk ukuran font dari menu drop-down. Setelah itu, pilih perintah format dan diikuti subperintah paragraf dan pilih center. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk pembuatan daftar lokasi yang dilakukan adalah dengan mengetik kata locations, lalu pilih perintah format, diikuti subperintah paragraf dan alignment dari pilihan menu drop-down. Lalu buat agar paragraf berjajar ke kiri atau left. Lalu yang selanjutnya klik ikon daftar bertanda,
Lalu masukkan 3 frase seperti commuter parking lot, recreation center, dan 101 North Main Street. Untuk yang selanjutnya, tekan kunci Enter setelah mengetik tiap frase. Untuk yang selanjutnya, jaga kursor agar tetap di bawah daftar lokasi dan pilih perintah table, lalu diikuti subperintah insert. Lalu pilih pilihan table dengan 4 kolom dan 4 baris. Lalu tandai judul-judul kolom seperti topping, small, medium, dan large satu demi satu atau seluruh barisan, dan pilih perintah format diikuti subperintah font style, lalu pilih italic. Memilih semua sel dalam tabel dan memindahkan nilai-nilai dalam sel tengah dengan meng-highlight semua sel dengan cara pilih perintah format diikuti subperintah paragraf dan pilih alignment center. Geser kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert, diikuti subperintah picture, lalu pilih clip art. Dan ketik kata pizza dan pilih gambarnya, lalu tekan kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Dan selanjutnya untuk memindahkan kursor sebelah kiri, klik format, diikuti dengan subperintah paragraf dan alignment, lalu pilih left. Untuk yang selanjutnya, untuk menyimpan file atau gambar, saat mengeklik tombol Picture Options, pilih Format File GIF, lalu pilih OK. Dan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Untuk yang selanjutnya, untuk daftar bernomor harus memasukkan kalimat Why order from us pada halaman web, lalu tekan kunci Enter untuk mendapatkan baris baru, dan pilih ikon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan. Lalu setelah itu tekan kunci Enter, dan angka 4 akan muncul dalam daftar, lalu tekan Enter sekali lagi. Dan untuk link halaman web, cukup klik perintah Insert, lalu diikuti subperintah Hyperlink. Maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Dan penting untuk memilih email address sebagai jenis Hyperlink. Di bagian text to display, masukkan kalimat kontak us, lalu pada bagian email address, masukkan alamat email kita, dan masukkan frase pizza delivery untuk bagian subjek. Dan untuk membuat link halaman web sekolah, klik perintah insert, diikuti subperintah hyperlink, lalu pastikan memilih kotak exciting file or web page di bawah kolom link to. Lalu pada bagian text to display, ketikkan link to my school. Dan pada bagian address, ketik http://2 kali www.yourschool.edu. Lalu tekan kunci Enter sekali atau 2 kali ketika kursor ditempatkan setelah link to my school. Lalu letakkan kursor di bagian atas halaman dengan klik mouse sekali untuk menempatkan kursor sebelum U di University Pizza. Lalu pilih perintah Insert diikuti subperintah bookmark dan masukkan beginning sebagai namanya. Dan untuk membuat link ke pembatas buku yang dilakukan adalah yang pertama, pindah kursor ke bagian bawah halaman web, lalu pilih perintah Insert, diikuti subperintah Hyperlink, lalu ketik jendela muncul, pastikan memilih Place in this document, lalu dari kolom Link to, masukkan Go top of page pada bagian berlabel Text to display, lalu pastikan mengeklik Beginning sebagai pembatas buku untuk link, dan setelah itu, klik tombol OK, maka link halaman akan selesai. Untuk kelebihan dan kekurangan front page pada umumnya, yaitu untuk kelebihannya adalah kemudahan dalam penggunaannya. Lalu untuk kelemahannya sendiri adalah kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.